Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini mari kita bersama-sama datang menyembah Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Penuh kerendahan hati kami Tuhan, kami boleh bersama-sama sujud di hadapan-Mu, menyembah-Mu, mengakui Engkau bahwa Engkau adalah Raja kami. Engkau adalah Allah yang layak menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini atas kekuatan, kesehatan, atas kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Untuk kami boleh bersekutu bersama-sama. Bukan kebiasaan kami Tuhan untuk kami boleh datang. Meskipun kami boleh berada di rumah kami Tuhan, tidak akan menghalangi semangat kami untuk kami boleh membesarkan dan meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama menyerahkan ibadah pada pagi hari ini. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Inilah doa kami Tuhan, hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Satu minggu yang boleh kita lalui, kita percaya bahwa hanya Yesus
yang ada di dalam setiap kehidupan kita, menjaga kita, melindungi kita, memimpin setiap pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, dibuatnya berhasil. Hanya Dialah Yesus kekasih jiwa kita yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita akan bersuka cita bersama-sama. Shalalalala. Katakan, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Dia ada setiap mana kita butuhkan. Terima kasih, kita akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Dia Allah yang mengerti, yang peduli akan setiap keadaan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Katakan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Katakan, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Katakan, bagi
Shalom, selamat pagi saudara kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Allah yang menjadi pedoman di dalam hidup kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mau belajar firman Allah. Pimpin dan urapi hamba-Mu dan berkatilah kami supaya kami mengerti firman Allah. Kami diberkati menjadi pelaku-pelaku yang sungguh berbahagia karena kami dapat melakukan kebenaran firman Allah. Mari Roh Kudus Engkau mengurapi, membimbing hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Allah. Semua saudara jemaat yang pagi hari ini sedang mendengar, melihat dan juga belajar firman Allah diberkati. Terima kasih. Mari Roh Kudus pimpin dan berkati kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan kita itu memiliki keputusan yang kadangkala tidak dimengerti oleh kita. Keputusan-keputusan Tuhan kadangkala sulit dipahami oleh masing-masing orang. Mengapa demikian? Karena masing-masing orang punya keterbatasan dan juga memiliki tingkat pemahaman iman yang berbeda-beda. Keputusan Tuhan itu mutlak bagi makhluk hidup. Keputusan Tuhan itu mutlak bagi semua orang-orang atau umatnya yang dikasihi. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan keputusan, tentu itu adalah keputusan yang terbaik. Nah, pagi hari ini kita belajar firman Tuhan. Dia satu tema, keputusan Tuhan tetap yang terbaik. Nah, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 28 ayat 23 sampai ayat 29 yang begini bunyi firman Tuhan. Kebijaksanaan Tuhan. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerakkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya? Mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Sekali lagi saya ingin mengulang ayat yang ke-29. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam, ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Ia ajaib dalam keputusannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan itu memutuskan segala sesuatu itu sudah sesuai dengan kebutuhan, sudah sesuai dengan tujuan yang Tuhan inginkan. Keputusan itu dikenakan kepada umatnya, supaya umatnya belajar mengetahui, supaya umatnya belajar memahami apa makna di balik keputusan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah setiap keputusan yang Tuhan berikan bagi umatnya itu adalah keputusan yang membinasakan, keputusan yang merugikan, keputusan yang menyengsarakan? Saya pikir tidak seperti itu.
Tuhan memberikan keputusannya. Tuhan memberikan kehendaknya. Dengan tujuan dan maksud untuk memurnikan umatnya. Untuk memperbaiki nilai hidup umatnya. Untuk memperbaiki moral hidup umatnya. Tuhan dalam memberikan keputusannya itu sudah yang terbaik. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita renungkan bagian ayat ini, kalau kita perhatikan latar belakang daripada bagian ini adalah kehidupan umat Israel yang sudah tidak lagi taat kepada Tuhan, kehidupan umat Israel yang sudah tidak hidup sesuai dengan keputusan-keputusan Tuhan, mengakibatkan orang Israel atau umat Israel itu hidup dalam kesengsaraan. Mereka hidup dalam penawanan, mereka hidup di dalam penderitaan. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak mau melakukan apa yang sudah diputuskan oleh Tuhan. Apakah Tuhan tidak bisa untuk menggagalkan peristiwa buruk, kehidupan yang ditawan bagi orang Israel? Apakah Tuhan tidak bisa menghilangkan dengan cepat? Tentu jawabannya adalah bisa. Mengapa masih tetap berjalan seperti itu? Mengapa Tuhan tahu? Mengapa Tuhan melihat? Tapi seolah-olah Tuhan membiarkan mereka. Apakah keputusan Tuhan ini salah? Tidak. Karena Tuhan mau orang Israel memiliki kualitas hidup rohani yang sungguh-sungguh baik. Kehidupan yang keras, penderitaan yang mereka alami, tekanan hidup yang mereka alami, ditawan oleh bangsa lain, itu semua Tuhan izinkan untuk memperbaiki kehidupan rohani orang Israel. Memang mereka tetap beribadah, memang mereka tetap melakukan penyembahan-penyembahan kepada Tuhan, namun Tuhan tidak berkenan. Dan Tuhan tetap memutuskan mereka harus belajar, mereka harus mengerti dari setiap penderitaan, dari setiap proses kehidupan yang mereka jalani. Mereka harus paham. Supaya apa? Supaya mereka mengerti kehidupan yang baik adalah kehidupan yang patuh, kehidupan yang selalu mengikuti apa yang Tuhan mau. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tarik dalam kehidupan seperti sekarang ini, kalau kita renungkan ke dalam kehidupan kita yang sekarang ini, apakah Tuhan kita tidak bisa melepaskan kita dari setiap kesulitan hidup? Mungkin kesulitan pekerjaan, mungkin kesulitan keuangan, kesulitan belajar, kesulitan mencari nafkah, kesulitan-kesulitan yang lain. Apakah Tuhan tidak bisa mempermudah? Apakah Tuhan tidak bisa menyediakan jalan yang mudah bagi umatnya? Apakah Tuhan tidak bisa menghilangkan sakit penyakit? Apakah Tuhan tidak bisa menghilangkan penderitaan dari setiap umatnya? Apakah Tuhan tidak bisa menghindarkan kita dari setiap mara bahaya? Apakah Tuhan tidak bisa menghindarkan kita dari peristiwa buruk? Bisa. Jawabannya adalah bisa. Tapi mengapa? Kadang-kala kita sudah berdoa dan kita minta terhindar dari setiap kesulitan, kita masih menghadapi kesulitan.
Kenapa kadang-kala kita sudah berdoa supaya terlepas daripada penderitaan, kita masih menderita? Kenapa kita sudah berdoa minta supaya dipermudah kehidupan kita, kenyataannya kita sulit dalam mencari pekerjaan, kita sulit dalam melakukan pekerjaan, kita sulit untuk memperoleh segala sesuatu. Mengapa Tuhan tidak mengambilnya? Tidak mengambil kesulitan demi kesulitan. Tuhan tidak mengambil sesuatu yang tidak mengenakkan itu dari hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau mengajari kita untuk menjalani proses. Tuhan mau supaya kita ini belajar dari pengalaman hidup. Tuhan memutuskan, Tuhan mengizinkan kita melewati tahap demi tahap dalam hidup kita, supaya kita hidup ini adalah hidup yang berkualitas. Supaya kehidupan kita itu bukan kehidupan yang cengeng, supaya kehidupan kita itu bukan kehidupan yang gampang, supaya kehidupan kita itu memiliki nilai yang mulia dalam pandangan Tuhan kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita mempelajari, kita membaca pagi hari ini, terutama dalam ayat yang terakhir, ayat 29. Tuhan memberikan perumpamaan sebuah kehidupan dari dunia pertanian. Dalam bagian kita baca, tanah ketika mau ditanam itu harus diolah dulu, harus dibajak, harus dibersihkan. Setiap hama, setiap gulma itu harus dibersihkan. Petani itu menyewa tukang bajak, petani itu menyewa tukang potong rumput. Untuk apa? Untuk sebuah hasil pertanian yang maksimal, untuk memperoleh hasil yang terbaik. Itulah gambaran Tuhan kita. Tuhan itu memiliki keputusan. Keputusan Tuhan adalah mengizinkan kita melewati setiap kesukaran, baik dalam hal kecil maupun dalam hal besar, supaya kita belajar bergantung kepada Tuhan, supaya kita belajar menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan supaya kita belajar bahwa kita ini sesungguhnya memiliki kelemahan yang besar. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Hari ini kita diperhadapkan dengan kesulitan, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Ada wabah penyakit, ada tindak pidana pencurian, perampokan, penjamretan dan sebagainya. Mengapa Tuhan tidak menyelesaikan semuanya itu dengan waktu yang cepat? Karena Tuhan mau kita belajar bergantung dari setiap kesulitan itu. Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang tidak mudah menyerah, orang-orang yang memang betul-betul memiliki kualitas iman, orang-orang yang memiliki kepekaan iman, orang-orang yang memiliki kepekaan terhadap Tuhan, orang-orang yang memiliki nilai iman yang tinggi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, keputusan Tuhan tetap yang terbaik. Yang pertama yang kita pelajari adalah Tuhan tidak pernah keliru dalam memberikan keputusannya. Kalau kita baca dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Tuhan itu dalam segala hal turut bekerja, baik dalam kita susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan kita menderita. Di situ Tuhan hadir, di situ Tuhan menyaksikan, di situ Tuhan melihat, di situ Tuhan turut bekerja. Saat kita lemah, saat kita tidak berdaya, saat kita merasa seorang diri, di situ Tuhan yang menopang kita.
Jadi Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi. Tuhan menyatakan keputusannya. Disitulah Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi orang yang tetap percaya kepada Dia. Bagi umat yang menjadi pelaku firman Allah. Di dalam Alkitab kita mendapati ada banyak-banyak tokoh. Ada banyak-banyak tokoh Alkitab yang kita sudah membaca. Pertama, kalau kita belajar kehidupan Elia. Kenapa Tuhan izinkan dan Tuhan memutuskan seolah-olah membiarkan? Keputusan Tuhan adalah Elia diizinkan. Tuhan mengizinkan Elia melewati tahap kehidupan dalam pelayanannya melalui sesuatu yang sulit. Yang pertama, Elia itu mengalami krisis. Ada ketakutan, ada kekhawatiran. Saat dikejar oleh orang-orang yang memusuhi dia. Saat diancam akan dibunuh. Elia sedang mengalami krisis. Elia sedang dalam keadaan ketakutan. Kenapa Tuhan tidak melenyapkan ketakutannya dengan cepat? Dan justru Tuhan mengutus Elia pergi ke tepi sungai Kerit. Karena di situ, meskipun Tuhan memutuskan Elia, engkau harus melewati berbagai macam jalan, berbagai macam kesulitan. Di situ ternyata Tuhan sudah menyediakan pertolongan. Burung gagak dipakai Tuhan untuk mengirim makanan. Yang kedua, hal yang mustahil, hal yang tidak masuk akal, bahwa Elia itu dipelihara. Kebutuhannya dipelihara oleh Tuhan melalui seorang janda. Sebetulnya sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi karena Tuhan sudah memutuskan dan itu yang terbaik, maka Elia melewati kesulitan dan di situ ada jalan Tuhan. Yusuf itu dia harus masuk sumur, dia harus ditawan, dia harus dipenjara, dia harus disesah oleh saudara-saudaranya. Pada akhirnya Yusuf itu menjadi penguasa, dipakai oleh Tuhan jadi saluran berkat. Mengapa waktu itu Tuhan tidak langsung mengeluarkan Yusuf dari kesulitan? Tuhan mau Yusuf itu menjadi saluran berkat, dan Yusuf itu dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kehidupan orang yang bergantung kepada keputusannya Tuhan, bergantung kepada kehendak Tuhan. Kemudian ada Abraham melewati ujian iman, ada Daud, bahkan anaknya sendiri Yesus Kristus. Kenapa Allah tidak melepaskan Yesus dari kematian? Karena Allah kita, Tuhan kita, di dalam memutuskan segala sesuatu, itu tentunya endingnya, tujuan akhirnya adalah demi kebaikan. Yesus dibiarkan melewati kematian itu supaya umat manusia, supaya kita itu terlepas daripada kematian kekal. Jadi Allah kita, Tuhan kita, keputusannya tidak pernah salah. Bagaimana dengan kita hari ini? Apa yang kita alami? Apa yang kita hadapi? Kesulitan apa yang sedang kita alami? Peristiwa apa yang sedang menimpa kita? Pencobaan apa yang sedang kita terima? Yakin dan percayalah, Tuhan tahu dan Tuhan memutuskan kita melewati itu semua untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kitab Amsal mengajarkan kepada kita di dalam Amsal 16 pasal 16 ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada siapa? Kepada Tuhan. Maka rencanamu berhasil. Jadi karena keputusan-keputusan Tuhan, kehendak Tuhan itu tidak pernah keliru. Keputusan Tuhan itu yang terbaik buat kita. Oleh karena itu, serahkan perbuatan hidup kita. Maksudnya apa? Seluruh kehidupan kita diserahkan kepada Tuhan. Kata menyerahkan itu mengandung makna kehidupan kita yang terpusat, yang terfokus, yang tertuju, yang melihat, yang bergantung kepada Tuhan. Maka saya percaya dalam setiap keadaan kita, maka Tuhan turut bekerja. Yang kedua,
Kalau tadi yang pertama kita belajar bahwa keputusan Tuhan tidak pernah keliru. Yang kedua, kebijaksanaan Tuhan itu tepat. Tuhan dalam memutuskan segala sesuatu itu tidak pernah meninggalkan aspek kebijaksanaan. Tuhan dalam memutuskan segala sesuatu tidak pernah meninggalkan sifatnya, sifat yang bijaksana. Kita akan melihat kitab Amsal pasal 16 ayat yang keempat. Amsal pasal 16 ayatnya yang keempat. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Artinya apa? Bahwa Tuhan dalam menerapkan kebijaksanaan tidak pernah terlepas daripada tujuan. Apa tujuan Tuhan? Tujuan Tuhan adalah kebaikan bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang menaruh iman, menaruh hormat, menaruh penyembahan kepada Dia. Jadi kebijaksanaan Tuhan dalam memutuskan segala sesuatu dalam hidup kita tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Kebijaksanaan Tuhan itu tepat. Mungkin lebih mudahnya, setiap tindakan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita itu adalah kebijaksanaan Tuhan, kewenangan Tuhan, dan kebijakan Tuhan itu selalu tepat dalam hidup kita. Kalau kita mengingat tentang peristiwa orang Israel yang menyeberangi laut, ketika di belakang ada bahaya karena dikejar oleh Fir'aun dan para tentaranya, di depan ada lautan yang luas, dua ancaman kematian yang datang dan menanti. Tuhan memutuskan mereka harus melewati itu. Tetapi Tuhan juga bijaksana. Tuhan mengizinkan. Dan Tuhan berfirman. Tuhan berbicara kepada hambanya. Maka diperintahkan oleh Musa sesuai dengan perkataan Tuhan, maka laut terbelah menjadi dua. Jadi Tuhan sudah memutuskan melewati kesulitan itu. Tetapi Tuhan bijaksana. Bijaksananya bagaimana? Menyediakan pertolongan. Kita ingat juga tentang peristiwa tiang awan dan tiang api. Tiang awan untuk melindungi umatnya dari terik sinar matahari di siang hari. Sementara tiang api itu untuk melindungi umatnya dari rasa dingin di padang gurun pada waktu malam hari. Tuhan memang mengizinkan, Tuhan memutuskan mereka harus melewati padang gurun selama 40 tahun. Sebelum umat Israel yang sudah dipilih masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Mengapa sampai 40 tahun? Tuhan ingin memurnikan umatnya. Ketika sampai di tanah Kanaan, yang sampai di sana adalah umat yang sudah murni, umat yang sudah dikuduskan, umat yang sudah siap menerima berkat Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan 40 tahun itu. Dan pada akhirnya, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, umat Israel menemukan sampai pada tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan, memutuskan mereka melewati kesulitan itu. Dan Tuhan bijaksana
dalam menghantar mereka. Nuh, Ayub, Lot, peristiwa-peristiwa yang berbeda, tapi kita melihat ada keputusan Tuhan, tetapi di situ ada kebijaksanaan Tuhan. Mengizinkan mereka melewati kesulitan, melewati bahaya, melewati keadaan yang tidak menyenangkan. Tetapi Tuhan sangat bijaksana. Karena apa? Karena Tuhan menyediakan yang terbaik di akhir semuanya itu. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, keputusan Tuhan tetap yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah salah memutuskan. Tuhan tidak pernah salah dalam memberikan kebijaksanaannya. Tuhan selalu tepat menyatakan kebijaksanaannya kepada kita yang percaya. Tuhan memiliki keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita. Artinya bahwa apa yang Tuhan berikan, apa yang sedang kita hadapi, pada akhirnya tepat janji Tuhan, tepat pertolongan Tuhan, dan tepat pula berkat Tuhan untuk kita. Jadi Tuhan tidak pernah salah di dalam melaksanakan keputusannya atas hidup umatnya. Yang kedua, bahwa Tuhan memiliki kebijakan, kebijaksanaan, memiliki kehendak yang Tuhan maksudkan untuk kebaikan kita di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kemauan untuk mendengar firman Allah, kemauan untuk belajar firman Allah, kemauan untuk melakukan firman Allah, kemauan untuk mempraktekkan firman Allah dalam kondisi seperti sekarang ini, itu akan mengubah cara pandang kita tentang Tuhan. Itu akan mengubah cara berpikir kita tentang Tuhan. Bahwa dalam keadaan yang sulit seperti ini, dalam menghadapi tantangan yang besar seperti sekarang ini, kalau kita senantiasa menerapkan firman Tuhan, kalau kita senantiasa mempraktekkan firman Tuhan, maka sesuatu yang baru kita alami. Dimulai dari kemauan untuk belajar firman Allah, dimulai dari kemauan untuk menyembah Tuhan, dimulai dari kemauan untuk melayani yang terbaik, dimulai dari kemauan untuk hidup sepenuhnya mengikuti keputusan dan kebijaksanaan Tuhan. Pada akhirnya kita akan dipertemukan dengan kehidupan yang penuh sukacita. Kita pengkhotbah mengajarkan kepada kita segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita belajar firman Tuhan. Mari kita belajar melakukan firman Tuhan. Dan kita melihat setiap keputusan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita adalah yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan sangat bijaksana. Tuhan mengizinkan kita melewati kesukaran. Tuhan mengizinkan kita melewati berbagai macam tantangan. Tapi Tuhan sangat bijaksana karena Tuhan menyediakan pertolongan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, di mana kami belajar bahwa setiap keputusan Tuhan yang kami terima, yang kami alami, tidak pernah keliru. Bahwa kebijakan Tuhan yang kami jalani, yang kami lakukan, itu tepat ya Tuhan. Maka hari ini kami belajar kebenaran firman Allah. Berkatilah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila ada di antara kami yang pagi hari ini sedang berada dalam pergumulan, sedang berada dalam kesulitan, sedang berada dalam kesukaran, sedang menghadapi sakit penyakit, Tuhan, bukan berarti Engkau membiarkan kami, tetapi kami tahu keputusan-Mu Tuhan, di mana kami menjalani setiap sisi kehidupan. Di situ Tuhan punya maksud, di situ Tuhan menyatakan kebijakan Tuhan. Kami melihat akhir kehidupan yang terbaik yang Tuhan sediakan. Karena pertolongan demi pertolongan,
akan Tuhan sediakan bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menyatakan keputusannya kepada kita, baik yang menyenangkan ataupun yang kurang menyenangkan. Semua untuk kebaikan kita, jika kita mengerti dan memahaminya. Mari kita menyembah Dia. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, kami percaya Engkau ada di antara kami. Engkau melihat dan bahkan Kau sudah memutuskan yang terbaik di dalam hidup kami. Izinkan kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, khusus bagi umat Tuhan, jemaat GKIN Eklesia di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau berikan pertolongan sesuai janji firman Allah, sesuai kebenaran firman Allah. Biarkan kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh tangguh di dalam iman, sungguh-sungguh tangguh menghadapi segala sesuatu.
Hamba berdoa Tuhan pagi hari ini, kiranya Tuhan berkenan menjamah setiap kami yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami keterpurukan. Karena kami tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menjamah sakit penyakit Tuhan, dari ujung kepala, ujung rambut Tuhan sampai ujung kaki. Tuhan, Kau berkenan menjamah dengan bilur-bilur darah Yesus. Sakit penyakit itu disembuhkan oleh Tuhan. Kalau hari ini usaha kami, pekerjaan kami, mata pencarian kami sedang mengalami kelesuan, Tuhan, mari Engkau berikan pertolongan yang begitu luar biasa bagi kami, supaya kami melihat campur tangan Tuhan terjadi dan nyata dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan program gereja-Mu di tempat ini, khususnya penjangkauan jiwa-jiwa. Mari Tuhan Kau campur tangan sehingga jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Kami berdoa buat program pengembangan gereja, Tuhan berkati supaya sungguh-sungguh Tuhan gereja kami bertumbuh berkembang dengan baik atas pertolongan daripada Roh Kudus. Berkati setiap program ibadah yang ada di tempat ini. Seperti hari-hari ini Tuhan, program ibadah online Tuhan berkati. Melalui acara ini Tuhan, firman Tuhan tetap diberitakan dan kami masih tetap bisa menyembah. Tuhan Yesus, hari ini kami juga berdoa menyerahkan Tuhan Yesus untuk setiap gereja-gereja GKIN di seluruh Indonesia yang terdampak Tuhan COVID-19, Tuhan, jemaat-jemaat yang terdampak pekerjaannya. Mari Tuhan Kau menolong sehingga mereka dijangkau oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Sehingga mereka Tuhan, gereja-gereja yang terdampak khususnya GKIN mengalami mujizat Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia, denominasi lain, dan juga menolong Tuhan supaya mereka juga mendapatkan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah negeri kami Indonesia, presiden sampai ke tingkat RT, gugus tugas Tuhan dan bahkan aparat keamanan TNI Polri. Tuhan berkati mereka dapat menjalankan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Kami berdoa untuk situasi keamanan, kami berdoa untuk kemakmuran, bahkan kami berdoa untuk roda perekonomian negeri ini supaya dijamah oleh Tuhan. Engkau menolongnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami undur daripada ibadah ini Tuhan, kami kembali ke aktivitas pekerjaan kami. Kami kembali ke kegiatan kami masing-masing. Mari Tuhan Kau berkenan dan kuat kuasa-Mu memelihara kami, menolong kami dan menjaga melindungi kami dari setiap kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa syafaat kami. Kami naikkan dengan penuh ucapan syukur dan penuh keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.